Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Setia Anissa. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Ditonton ya. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang didasarkan atas kehendak sukarela yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor dan impor. Manfaat perdagangan internasional. Pertama, meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya ekspor barang atau jasa, maka akan memperoleh devisa. Devisa merupakan sumber pendapatan negara. Kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Dengan adanya ekspor akan meningkatkan produksi dalam negeri dan membuka kesempatan kerja baru. Ketiga, mencukupi kebutuhan barang dan jasa yang belum atau tidak dapat dipenuhi di dalam negeri. Keempat, menjaga stabilitas harga dalam negeri. Kelima, adanya ahli teknologi. Keenam, mendorong pertumbuhan atau perkembangan dunia usaha. Teori perdagangan internasional. 1. Teori praklasik merkantilisme. Ide pokok merkantilisme sebagai berikut. 1. Suatu negara atau raja akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor, X lebih besar dari M. Kedua, ekspor neto atau selisih X dikurang M tersebut diselesaikan dengan pemasukan logam mulia, terutama emas dan perak dari luar negeri. Nah, semakin besar selisih X dikurang M, maka semakin banyak logam mulia yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri. 3. Logam mulia yang banyak digunakan oleh raja untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Kebijakan merkantilisme. 1. Mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali logam mulia. Kedua, mengurangi atau membatasi impor dengan ketat kecuali logam mulia. Kritik David Hummer untuk merkantilisme. Dengan X lebih besar dari M, maka LM akan naik. Raja akan kaya. Pada waktu itu, LM digunakan untuk alat pembayaran. Hal ini akan menyebabkan jumlah uang yang beredar semakin banyak. Bila hal ini tidak diimbangi jumlah produksi, maka akan menyebabkan harga barang ekspor naik sehingga kuantitas ekspor akan menurun. Terjadinya inflasi juga akan menyebabkan harga barang impor rendah sehingga kuantitas impor akan meningkat. Perkembangan ini akan menyebabkan X lebih kecil dari M sehingga akhirnya LM akan menurun atau berkurang. Dengan berkurangnya LM, maka berarti negara atau raja menjadi miskin karena LM identik dengan kemakmuran. Dengan adanya kritik David Hummer ini, maka teori merkantilisme dianggap tidak relevan. 2. Teori klasik. Pertama, absolute advantage dari Adam Smith. Setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara tersebut tidak memiliki keunggulan mutlak. Contoh dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa tenaga kerja Indonesia mempunyai keunggulan absolut dalam produksi gandum, yaitu 15 kg, dan Inggris yaitu produksi kain 8 meter. Jika Indonesia dan Inggris tidak melakukan perdagangan luar negeri, maka hipotesisnya di Indonesia, yang pertama 1 kg gandum dinilai sama dengan 1/5 meter kain. Yang kedua, 1 meter kain dinilai sama dengan 5 kg gandum. Sedangkan di Inggris, yang pertama 1 kg gandum dinilai sama dengan 2 meter kain. Yang kedua, 1 meter kain dinilai sama dengan setengah kilogram gandum. Nah, ketika kita bandingkan dengan DTDN atau dasar tukang dalam negeri, maka kesimpulannya sebagai berikut. Pertama, Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam produksi gandum, sehingga spesialisasi produksi dari ekspor gandum ke Inggris. Sebaliknya, Indonesia akan mengimpor kain dari Inggris. Kedua, Inggris memiliki keunggulan absolut dalam produksi kain, sehingga akan melakukan spesialisasi produksi dan ekspor kain ke Indonesia. Sebaliknya, Inggris akan mengimpor gandum dari Indonesia.
Manfaat dari spesialisasi produksi. Yang pertama, dengan spesialisasi dan mengekspor 1 kg gandum ke Inggris, di Indonesia akan mendapat 2 meter kain, sedangkan di dalam negeri hanya dinilai 1/5 kain. Maka keuntungannya itu 2 meter dikurang 1/5 meter sama dengan 1/4/5 kain. Kedua, sebaliknya di Inggris akan spesialisasi produksi dan ekspor 1 meter kain ke Indonesia. Nah, Inggris akan mendapatkan 5 kg gandum, sedangkan di dalam negerinya hanya dinilai dengan setengah kilogram gandum. Sehingga keuntungannya itu 5 kg dikurang setengah kilogram sama dengan 4,5 kg gandum. Kedua, teori comparative advantage dari David Ricardo. 1. Cost comparative advantage atau labor efficiency. Dasar teori, nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Manfaat perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisien, serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang atau tidak efisien. Contoh dari tabel tersebut, di Indonesia mempunyai keunggulan mutlak baik untuk gula maupun sutra menurut Adam Smith. Tidak terjadi perdagangan internasional. Namun, menurut David Ricardo, tetap ada perdagangan internasional jika negara tersebut memiliki cost komparatif atau labor efficiency. Lebih jelasnya, perhatikan perhitungan di bawah ini. Yang pertama, perbandingan cost-nya itu Indonesia per Amerika, di mana untuk menghasilkan 1 kg gula itu membutuhkan waktu 3/6 jam kerja. Sedangkan untuk 1 meter kainnya itu membutuhkan waktu 4/5 jam kerja. Selanjutnya, perbandingan cost Amerika per Indonesia. 1 kg gulanya itu membutuhkan waktu 6/3 jam kerja, sedangkan 1 meter kain itu membutuhkan waktu 5/4 jam kerja. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, maka Indonesia itu lebih efisiensi produksi gula, yaitu 3/6 itu lebih kecil dari 4/5, dan Amerika itu produksinya sutra, yaitu 5/4 lebih kecil dari 2. Production comparative advantage atau labor productivity. Suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih produktif, serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang atau tidak produktif. Contoh data hipotesis labor productivity sebagai berikut. Dapat dilihat tabel, kemudian data perhitungannya. Yang pertama, perbandingan produksi Indonesia per Amerika, di mana gula itu 1/3 per 1/6 sama dengan 6/3, sedangkan sutra 1/4 per 1/5 sama dengan 5/4. Selanjutnya, perbandingan produksi Amerika per Indonesia, gula 1/6 per 1/3 sama dengan 3/6, sedangkan sutra 1/5 per 1/4 sama dengan 4/5. Jadi kesimpulannya, tenaga kerja Indonesia itu lebih produktif untuk memproduksi gula, yaitu 6/3 lebih besar daripada 5/4, sedangkan Amerika itu memproduksi sutra, yaitu 4/5 lebih besar daripada. Ketiga, teori modern, The Proportional Factor Theory dari Elie Heckscher dan Bertil Ohlin atau teori HO. Dasar teori, perbedaan opportunity cost tersebut dapat menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. Dalam teori HO menggunakan dua kurva, yaitu kurva Isocos dan kurva Isoquant. Isocos yaitu kurva yang menggunakan total biaya produksi yang sama, dan kurva Isoquant adalah suatu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Perhatikan pada grafik tersebut bahwa titik C, A, B pada Isocos yang sama yaitu 600. Titik C itu berada pada 40 tenaga kerja dan 5 mesin, sedangkan titik A berada pada 25 tenaga kerja dan 10 mesin, dan B itu 10 tenaga kerja dan 15 mesin. Sedangkan titik D pada Isocos itu adalah 400. Titik singgung antara Isocos dan Isoquant merupakan posisi optimal, yaitu titik D dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 5 mesin adalah titik optimal karena Isocosnya itu 400 dan dapat memproduksi 100 unit. Sedangkan titik C dan B itu tidak optimal karena untuk menghasilkan 100 unit Isocos nya itu harus 600. Teori HO menggunakan asumsi 2x2, artinya satu, perdagangan internasional terjadi antar dua negara, misalnya Indonesia dan Cina. Kedua, masing-masing barang yang sama, misalnya kain dan elektronik. Ketiga, masing-masing negara menggunakan dua macam faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan mesin, tetapi dengan jumlah atau properti yang berbeda.
Maka dapat dilihat dari grafik tersebut yaitu perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi oleh dua negara. Yang pertama itu ada Indonesia, kemudian ada Cina. Dibuat matriks gain from trade berdasarkan teori HO sebagai berikut. Nah, kemudian dari tabel di sini tuh dapat disimpulkan bahwa di Indonesia untuk memproduksi 100 kain dengan produk kain akan lebih murah disebabkan jumlah proporsi faktor produksi atau tenaga kerja yang dimilikinya itu lebih banyak dan murah sehingga unit costnya itu